Assalamualaikum sahabat setiap Pleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi seperti biasa sambil santai berbagi buat teman-teman semua, cari manfaat. Hari ini mau membahas seputar pleci, yaitu dimana pleci tiba-tiba nggak doyan ngepur. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Biasanya pleci itu nggak doyan pur, ada beberapa hal dan beda penyebab, beda juga solusinya. Hari ini mau saya bahas tuntas. Cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share dan juga subscribe, dan juga ngopi biar segar, biar adem. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, mengenai pleci yang tiba-tiba nggak doyan ngepur, yaitu yang mana sama sekarang lagi nggak doyan ngepur. Jadi ada beberapa faktor buat pleci yang nggak doyan ngepur. Yang pertama yaitu biasanya nggak pernah didoping, terus didoping. Jadi mungkin kalau untuk awal-awal doping nggak paham, karena biasanya kan dengan cairan manis atau juga ada rasa yang lain, kemudian dikasih pur, otomatis dia makan itu kurang lahap, makanya makan pur sedikit. Bahkan buah juga kadang nggak doyan, dan kotoran berair. Nah, itu hal yang wajar, karena ketika burung didoping otomatis dengan sendirinya dia bakalan banyak minum, dan ketika banyak minum pencernaan dia yang dicerna hanya sebuah cairan. Jadi makanya BAB-nya pun berair encer. Nah, itu nggak bisa diatasi karena itu hal yang wajar, seperti itu dampaknya. Nah, kalau misalnya nggak mau kayak gitu ya jangan dikasih doping, kasih seperti air mineral aja, cuma tampilnya kurang maksimal. Nah, kalau misalnya bukan doping, ada juga burung pleci yang nggak didoping tapi dia nggak doyan ngepur. Yang pertama yang kedua biasanya yaitu purnya udah lama. Jadi purnya udah terlalu lama, kena lembab, kena angin-angin, udah nggak segar, kelamaan dijemur. Nah, yang ini pakai pur leopard, cuma karena memang kemasan yang baru itu kan butirannya besar ya, jadi saya blender, saya halusin. Nah, ini nggak ada yang ngepur bukan karena apa-apa, bukan karena dikasih buah, tapi menurut saya ini purnya udah nggak segar, karena memang beberapa hari dia nggak dipisah, saya campur sama untulannya. Jadi makan pakai pur untulannya. Nah, purnya ini saya nggak copot, jadi saya taruh di sini aja dan saya ganti. Dia udah nggak mau karena memang begitu saya sentuh purnya ini udah nempel-nempel alias lembab. Nah, itu juga dia biasa nggak mau dia. Dan faktornya ketika dibiarin ya dia ngurung. Dikasih ini lagi harus dibuang kemudian diganti yang baru. Nah, faktor yang lain yaitu biasanya dikasih buah. Jadi ketika dikasih buah, ada burung pleci yang lebih senang makan buah daripada makan pur. Biasanya nggak cocok di kurang lahap di purnya. Nah, tinggal karakter plecinya. Kalau misalnya kebanyakan makan buah, makan pur kurang, maka stamina dia berkurang, ya otomatis buahnya dikurangin juga. Jangan dibiarin terus, ya udah ditaruh seperti ini. Kalau dia makan, ya diambil. Tapi kalau misalnya buahnya malah bikin burung drop, ya memang ada beberapa jenis pleci yang bukan jenis ya, karakter pleci yang misalnya dia dikasih buah itu staminanya turun. Nah, contohnya biasanya purnya pure kualitas, kayak misalnya Nutri, Nastar, Vol, Golden Coin, dan lain-lain. Maka otomatis staminanya kalau dia makan purnya kurang, dia otomatis staminanya bakalan berkurang. Jadi alangkah baiknya mungkin purnya buahnya jangan dikasih. Nah, tapi kalau misalnya kayak pur leopard atau pur yang lain dikasih buah, dia agak lebih bagus lah stamina, tampilnya itu lebih maksimal daripada lebih banyak makan pur. Ya alangkah baiknya dikasih buah. Nah, jadi tinggal kembali ke karakter plecinya masing-masing.
karena karakter pleci itu nggak sama, ada yang lebih senang ke buah, ada yang lebih senang ke pur. Itu kembali lagi ke karakter plecinya masing-masing, dan yang lebih paham adalah pemiliknya. Tinggal kita amatin, kalau misalnya dia begitu kita kasih buah makanya makan pur kurang, tinggal lihat dampak dari si burung. Kalau si burung tampil kurang maksimal kemudian dia murung, alangkah baiknya buahnya dicopot aja, nggak usah dikasih buah, dikasih pur. Tapi kalau misalnya dia dikasih buah makan pur kurang tapi tampilnya maksimal, ya udah rutin kasih buah. Juga yang nggak doyan pur biasanya habis ganti pur. Jadi biasanya dari pur yang satu ke pur yang lain, baik dari yang rendah ke yang tinggi seperti leopard ke tempat nutri atau ke tempat pol, atau juga sebaliknya. Nah itu biasanya kalau misalnya dia nggak begitu doyan, otomatis dia nggak bakalan banyak makan pur, mungkin makannya nggak lahap. Tinggal sama, kembali lagi tinggal kita lihat dampaknya. Kalau misalnya purnya dari pur leopard, kalau pur leopard itu yang saya amatin ya, kebanyakan pleci saya murung. Kalau pur leopard, ada satu pleci Sumatera yang itu ngotaknya minta ampun pleci itu. Jadi dia nggak mau pakai pur leopard. Awal saya kasih pur leopard, begitu saya cobain pakai nutri, saya kembalin pakai leopard, sama sekali nggak mau. Saya terapi lapar, ya dia mendingan lapar, murung sampai bener-bener murung, baru saya kasih lagi. Nah memang kembali ke kalau yang ini bebas, dia pur leopard lahap, pur yang lain lahap nggak masalah. Doping juga dia memang nggak pakai doping. Nah terus ada juga yang Sumatera itu purnya pakai pur nutri, coba pakai nastar. Nah sekarang ini saya lagi coba 3 pur. Ada yang pakai pur nutri, ada yang pakai pur yang pakai nutribird, ada juga nutri booster, ada yang pakai nastar. Jadi lagi coba dominan yang mana. Jadi setiap pleci saya kasih masing-masing, tinggal diamatin peningkatannya atau lebih baik atau menurun, karena memang karakternya itu nggak selalu sama. Nah jadi buat teman-teman semua yang mungkin agak sedikit bingung tentang pur, tinggal dicobain dan diamatin. Kalau misalnya tampil staminanya bagus, terusin. Kalau misalnya tampilnya malah murung, di stop aja, kembaliin ke pur awal. Nah terus biasanya kalau penggantian pur nih, kalau penggantian pur itu ada 2 dampak biasanya. Kalau cocok itu biasanya diawali dengan mabung. Nah kalau mabung terus dia rontok bulu, itu macet itu awal bagus, walaupun macet ya. Jadi kalau ganti bulu macet itu hal yang wajar, karena stamina tergantung dari kondisi burung. Kalau misalnya mabung, yang jelas ketika dia mabung itu dia mau ganti bulu yang baru. Nah dia bakalan tampil stamina tampil itu ketika bulunya udah pulih. Nah jadi tahapan yang bagus itu ketika ganti pur rontok bulu itu bagus, cocok namanya. Kalau misalnya dia murung, dia ngembung, kemudian otomatis ketika burung ngembung itu murung seperti kurang fit, itu tampil nggak bakalan maksimal. Burung yang biasa ngalas mungkin cuma ngeriwi. Nah jadi itu aja buat saya, itu aja dari saya buat teman-teman semua. Buat para suhu juga mohon dikoreksi, apabila ada yang salah jangan sungkan untuk ditegur. Sekali lagi, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi, cari manfaat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.